pada saat kita melaksanakan sholat subuh ini sendiri kan berarti ada yang menyampaikan bahwa kita melaksanakan sholat fajar yang pahalanya itu adalah luar biasa. Kemudian pada saat kita melaksanakan sholat fajar, apakah itu include dengan sholat qobliyah subuh atau ada waktu tersendiri ya? Yang pertama, kemudian yang kedua, pada saat kita ikut jamaah, kemudian imam itu adalah membacakan surat Al-Fatihah jahar, apakah kita juga masih mempunyai kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kemudian yang terakhir, pada saat kita melaksanakan sholat rawatib, yaitu adalah melaksanakan sholat lima waktu, apakah ada bacaan-bacaan tersendiri yang nantinya akan menyempurnakan dan akan mengikuti terhadap sholat kita? Misalkan sholat maghrib itu adalah yang dibaca adalah surat apa, misalkan sebagainya. Apakah ada keutamaan yang seperti itu? Terima kasih. Antara sholat sunnah fajar, kemudian qobliyah subuh dan sholat subuh. Jadi ada sebuah hadis bahwa sholat fajar itu utamanya itu adalah dunia sisinya lebih baik daripada dunia sisinya. Apakah yang dimaksud dalam hadis itu adalah sholat subuhnya atau sholat sunnah fajar? Maka banyak yang mengenai bahwa yang dimaksud sholat fajar itu adalah sholat fardunya, yaitu sholat subuh. Karena kalau yang dimaknai itu adalah sholat sunnahnya, nanti orang sholat sunnah fajar saja cukup. Kalau dulunya saya sih sholat sunnah, terus orang sholat dan memang ibadah sholat yang paling berat itu adalah sholat subuh. Sholat subuh, sehingga ganjarannya juga luar biasa. Maka banyak yang menafsirkan memaknai bahwa sholat fajar yang dimaksud dalam hadis itu adalah sholat fardu subuhnya. Kalau dinamai sholat fajar, subuh itu dilaksanakan setelah fajar. Sholat duha dilaksanakan setelah duha. Nah, kemudian urutannya bagaimana antara sholat sunnah fajar, qobliyah subuh dan sholat subuh? Maka yang beda itu dengan begini. Kita itu bangun sebelum subuh, kemudian ambil air wudhu, nunggu sampai waktu fajar terbit, kemudian baru melaksanakan sholat sunnah fajar di rumah. Sholat sunnah fajar di rumah. Asumsinya begini, kalau zaman biasanya orang azan itu tidak pas waktu fajar sudah masuk, enggak langsung ada. Kalau sekarang kan tepat nih, terus sudah langsung ada. Nah, asumsinya yang beda begini di kitab Hidayah. Sudah masuk fajar, melaksanakan sholat sunnah fajar dulu di rumah. Kemudian setelah azan berangkat ke masjid, atau sebelum azan sudah berangkat ke masjid. Nunggu di masjid, sholat sunnah fajar di masjid. Kemudian sudah azan, baru melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Baru kemudian itu jamaah sholat. Nah, itu kalau dulu begitu. Kalau sekarang gimana? Ketika azannya itu tidak. Karena sholat sunnah fajar itu harus dilakukan ya setelah fajar itu sudah terbit. Karena dalam rangka untuk ya itu fajar itu. Kalau sekarang berarti ada, kita sudah siap-siap langsung berangkat ke masjid. Nah, ketika berangkat ke masjid kok waktunya masih longgar. Kalau sebelum fajar itu kita sudah belum ada nih, kita sudah datang ke masjid, berarti sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Nanti sholat fajar, baru nanti sholat qobliyah subuh, baru kemudian sholat. Nah, misalkan ini yang terjadi sekarang itu dimeniti soalnya. Usul jamaah biasanya 10 menit harus komat suara. Nah, itu bisa sama. Nah, 10 menit kan kalau sholat tahiyatul masjid, terus sholat fajar, terus sholat qobliyah itu nyandak. Maka kemudian menjadi kalau misalnya waktunya mepet untuk jamaah, maka cukup laksanakan sholat dua rakaat dan itu diniati untuk sholat sunnah yang 3 kali. Jadi sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah tahiyatul masjid dirangkum dengan catatan kalau mepet jamaah sholat subuh. Kalau waktunya sudah, tapi kalau waktunya enggak harus dipisah. Jadi cukup untuk misalkan dua kali sholat sunnah, berarti bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian baru sholat sunnah fajar dan qobliyah subuh jadikan satu. Boleh atau tidak? Oh, tapi bisa terus jadi mepet bisa dilakukan jadi terimbang. Tapi kalau kita beda begitu kan, yang paling baik itu sholat sunnah fajar di rumah, kemudian baru berangkat ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid dan qobliyah subuh, baru kemudian sholat. Kenapa lebih baik ada yang di rumah? Supaya rumah kita itu juga tanggungan sholat. Orang menggawe mana, ngombe, buah kacang tok. Ini kan keberkahan tempat sholat juga. Kemudian pertanyaannya ketiga, ketika imam itu sudah membaca surat Fatihah dengan jarak atau dengan jarak, apakah makmum itu masih perlu untuk membaca surat Fatihah? Nah, ini ada dua pendapat.
Kalau kita ikut Imam Syafi'i, meskipun imam sudah baca Fatihah, maka makmum tetap wajib membaca surat Fatihah. Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, betul kalau Imam Malik, kalau imam sudah baca Fatihah dengan jahat, maka bacaan imam ini sudah mencukupi bagi makmum sehingga makmum tidak perlu baca surat Fatihah. Nah, tinggal kita itu sholatnya, sholat Imam Malik atau sholat Imam Syafi'i. Ini kan kalau dari Imam Syafi'i kalau Imam Malik, kita tidak punya kapabilitas mana yang lebih benar. Tapi kalau kata Imam Ahmad yang mulai itu gampang kan? Padahal waktu itu Syafi'i belum tidak punya KTP kartu anggota NU, Imam Malik juga tidak punya kartu anggota NU. Jika kita kembalikan pada imam-imam mazhab di NU yang mewajibkan baca Fatihah meskipun imam sudah baca, itu ikut imam. Muhammadiyah yang tidak mewajibkan baca Fatihah itu ikut imam. Sehingga mau ikut yang mana itu semuanya ada dasarnya. Dan dasarnya diambilkan dari dua imam yang punya kapabilitas, punya ilmu yang kuat, sehingga semuanya ada dasarnya. Yang membaca sendiri. Ada tambahan keutamaan kalau kita mengikuti Nabi. Itu ada tambahan pahala karena kita mengikuti sunnah. Kalau diniatkan untuk mengikuti sunnah atau kebiasaan. Misalkan kalau sholat Jumat kita biasa membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Ketika maghrib misalkan baca Al-A'la. Ketika diniatkan maka akan dapat tambahan keutamaan. Kalau ketika tidak mengikuti itu, ya tidak apa-apa. Karena juga kita dapat pahala dari sunnah sholat. Baca surat-surat lain dari surat Al-Fatihah kita dapat sunnah. Dan Nabi karena mencontohkan setelah surat Fatihah kemudian baca surat yang lain. Sehingga baca apapun selain surat Al-Fatihah setelah baca surat Al-Fatihah itu juga mengikuti sunnah. Sehingga baca apapun itu sunnah. Misalnya setelah sholat subuh, karena sholat subuh itu Nabi suratnya surat yang lumayan banyak, bukan yang panjang yang lumayan. Kalau ukuran sekarang itu lumayan banyak. Di surat-surat yang ada di 30 itu, yang awal-awal, nah, dia biasa dengan sholat subuh. Ya kira-kira 1/8 atau ukuran segitu. Nah kalau yang sholat maghrib sama isya itu surat-surat yang lebih pendek. Itu juga ada hikmahnya kan? Karena maghrib atau isya itu mau saya yang lebih pendek. Kayak surat itu, nanti cuma itu. Terus pasal yang bergawe, mau maghrib yang bergawe ditambahin maghribnya sampai isya. Nah sehingga apa? Kita juga harus lihat dulu. Maghrib sama isya tidak perlu yang banyak. Kalau sholat kita jawab berisiko, tapi kalau sholat maghribnya waktu imam tidak perlu yang banyak. Kalau mau yang lebih banyak ketika sholat subuh. Hikmahnya apa? Dia seger. Karena ketika bangun pagi, kalau tidak diawali dengan aktivitas yang seger, berarti terus pertama turun naik. Jadi waktu subuh nanti berulang, nanti naik. Nah, kemudian nyarinya sulatan yang juga satu halaman. Jika ada ulama itu, tetap melaksanakan sunnah. Ayat yang dibaca atau surat yang dibaca tidak perlu persis dengan apa yang dibaca, tapi ukuran panjangnya itu hampir sama. Misalnya, ketika sholat Jumat, Nabi biasanya baca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Baca surat lain tapi yang banyaknya kira-kira sepanjang surat Al-A'la atau Al-Ghasyiyah atau surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah itu panjangnya lebih panjang sedikit daripada surat Al-Ghasyiyah atau Al-A'la atau Al-Ghasyiyah itu satu halaman kurang sedikit. Kalau surat Al-Jumu'ah itu satu halaman. Boleh, ada bapak yang tidak sakit harus suaranya sama karena sama-sama.